Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Akida, NIM 09115809200005, Prodi Agribisnis semester 6, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sedengren Rapang. Baiklah, saya akan memaparkan pokok pembahasan mengenai lingkungan dunia usaha atau bisnis. Pengertian lingkungan dunia usaha atau bisnis. Secara umum, lingkungan adalah elemen-elemen di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Bisnis adalah segala upaya manusia yang bertujuan untuk menciptakan pendapatan. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan unsur atau elemen yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapatan atau keuntungan. Menurut para ahli, menurut Gulech and George dalam penelitian Wispandono 2010 bahwa lingkungan bisnis meliputi faktor-faktor yang di luar perusahaan yang dapat menimbulkan peluang atau ancaman bagi perusahaan. Menurut Suryana 2006 mengemukakan bahwa lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat jalannya perusahaan. Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha atau perusahaan adalah lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya, lingkungan-lingkungan yang terdapat dalam dunia usaha atau bisnis. Ada beberapa jenis lingkungan yang dapat memengaruhi kegiatan suatu bisnis yang dijalankan oleh pelaku bisnis. Pada dasarnya, lingkungan tersebut dapat dibedakan atas dua lapis. Lapis pertama merupakan lingkungan intern yang mungkin dapat dikendalikan secara organisatoris oleh para pelaku usaha, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Lapis kedua disebut lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Faktor-faktor intern yang mempengaruhi kegiatan bisnis tidak lain dari unsur-unsur atau subsistem kegiatan bisnis seperti A. Tenaga kerja atau karyawan, B. Modal atau money, C. Material atau bahan baku, D. Mesin dan peralatan mesin dan komputer, E. Metode atau manajemen yang digunakan pelaku bisnis. Ada 5 faktor-faktor lingkungan intern, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan ekonomi dan hukum. Pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk mengurangi risiko mulai bisnis dan dengan demikian meningkatkan kewirausahaan dan kekayaan. Misalnya, sebuah pemerintahan dapat menjaga pajak dan regulasi pada tingkat minimum, atau pemerintah mengizinkan kepemilikan bisnis swasta, menerbitkan peraturan-peraturan yang memungkinkan para pelaku bisnis. Yang kedua, lingkungan teknologi. Berbagai alat dan mesin yang dapat diciptakan dalam sejarah telah sangat mengubah lingkungan bisnis, tetapi hanya sedikit perubahan teknologi yang mampu menyebabkan pengaruh menyeluruh dan bertahan lama pada bisnis, sebagaimana timbulnya teknologi informasi seperti komputer modern, telepon seluler, dan sebagainya. Hal yang paling penting di antaranya perkembangan teknologi ini adalah internet. Yang ketiga, lingkungan persaingan. Beberapa perusahaan telah menemukan senjata untuk bersaing dengan memfokuskan diri pada kualitas. Walaupun demikian, sekedar membuat produk berkualitas tinggi tidaklah cukup untuk menjadikan perusahaan mampu bersaing dalam pasar dunia.
perusahaan kini harus menawarkan produk berkualitas tinggi dan layanan prima pada harga bersaing nilai. Yang keempat, lingkungan sosial. Demografi adalah peneliti statistik dari populasi manusia berkaitan dengan jumlah, kepadatan, dan karakteristik seperti umur, ras, genre, dan pendapatan. Pergeseran besar populasi membawa peluang-peluang baru bagi beberapa perusahaan dan menurunnya peluang bagi sebagian perusahaan lainnya. Yang kelima, lingkungan global. Lingkungan bisnis global sangat penting. Bagaimana dari perubahan penting pada lingkungan dalam tahun-tahun ini adalah tumbuhnya persaingan internasional dan meningkatnya perdagangan bebas antar bangsa. Dua hal yang menyebabkan bertambahnya perdagangan adalah perbaikan transportasi dan komunikasi. Selanjutnya, pelaku dunia usaha atau tingkat partisipasi bisnis. Dalam bisnis memiliki tingkatan atau level bisnis, termasuk juga di dalamnya partisipasi dalam bisnis. Berikut ini adalah beberapa partisipasi bisnis secara umum di antaranya. Yang pertama, tingkat partisipasi bisnis domestik atau lokal. Tingkat partisipasi bisnis lokal adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam suatu wilayah tanpa melewati batas negara atau di luar kota. Yang kedua, tingkat partisipasi perusahaan internasional. Tingkat partisipasi perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas produksi dan pemasaran produk maupun jasa ke luar negeri. Yang ketiga, tingkat partisipasi perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di negara yang berbeda. Yang keempat, tingkat partisipasi perusahaan global adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di bawah negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Selanjutnya, maksud dan tujuan usaha atau bisnis. Menurut dan tujuan dari bisnis adalah untuk membujuk orang agar mau membeli produk yang kita buat, mau memakai jasa yang kita tawarkan, sehingga produk dan jasa yang kita buat bisa beredar, berkembang dan dikenal masyarakat luas, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Namun, tujuan bisnis yang mendapat keuntungan adalah sebuah tujuan yang normatif. Setiap orang, setiap perusahaan, dan lembaga apapun yang memiliki tujuan yang bermuara pada keuntungan. Karena pada prinsipnya, orang ingin mendapatkan timbal balik yang positif dari apa yang sudah dikerjakannya. Kemudian, untuk perusahaan besar dengan mengeluarkan kos produk yang tinggi, melibatkan bagian pemasaran untuk membayarkan dan memastikan produknya diterima pasar. Jadi itulah tadi pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.